Al-Ma'aqidul Hadiyah Asyarah. Ya. Simpul yang ke-11, Siyanatul ilmi amma yashinu mimma yukhaliful muru'ah wa yukhrimuhu. Ya. Itu menjaga ilmu terhadap apa yang menjelekannya, ya, yang merusaknya, dari apa-apa yang menyelisihi muru'ah, kehormatan. Ya. Baik. Jadi di sini, di prinsip ini, di simpul ini beliau ingatkan tentang masalah ilmu itu, dia itu punya kehormatan, ya, punya kemuliaan. Jadi siapa yang menghormati ilmu, dia jaga kehormatannya, maka dia akan dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari prinsip, dari simpul, ya, dalam ta'zim al-ilm. Sama tadi adab. Kalau dia punya adab, itu berarti dia telah agungkan ilmu, kan begitu. Dia punya kesabaran dalam belajar, berarti dia telah apa? Agungkan ilmu. Dia belajar perlahan, tidak tergesa-gesa, itu berarti dia sudah apa? Menta'zim al-ilm. Jadi semua diarahkan ke situ, ya, dari simpul yang sudah kita bahas. Dipahami, ya? Baik. Sekarang yang ke-11 dari simpul yang dibahas lagi oleh beliau, yaitu dia menjaga ilmu dari hal-hal yang menjelekkan ilmu tersebut. Dan di sini beliau bawakan dari kalam beberapa imam lagi yang berkaitan dengan simpul ini. Pertama beliau bawakan sini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Malum, ya, siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad ibnu Idris, ya, Asy-Syafi'i Al-Qurashi, dari ulama yang hidup di abad kedua Hijriyah, ya, wafat di tahun 204. Beliau berkata di situ, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, "Nam, wa man akhalla bil muru'ati bil wuqu'i fima yashinu faqad istakhaffa bil ilm. Nam, falam yu'azzimhu wa waqa'a fil batalati." Afan, saya ulang, ya. Siapa yang kurang, ya, yang merendahkan kehormatannya dengan dia terjatuh kepada hal-hal yang menyelisihi dari agama ini, maka dia telah merendahkan dari apa? Dari ilmu. Dia anggap remeh itu ilmu, begitu, ya. Itu ketika dia sengaja jatuhkan dirinya kepada perkara-perkara yang diharamkan, ya. Dia tidak agungkan ilmu tersebut, ya. Dia jatuh bersama orang-orang yang batil. Fatufdi bihil halu ila zawali ismil ilmi anhu, ya, maka keadaan itu akan mengantar kepada hilangnya nama ilmu darinya, ya. Jadi begini beliau, bahasa ringkasnya seperti ini, ya. Di sini Imam Syafi'i menyinggung ada orang-orang yang sudah belajar, tapi dia lakukan hal-hal yang diharamkan, bergampangan, gitu, ya. Padahal dia ini tahu orang yang belajar, ya, bukan orang awam kita bicara sini, ya. Orang yang sudah belajar, ya. Mau dia ikhwan atau akhwat terserah. Yang jelas dia sudah belajar, sudah kenal dakwah, ya. Tapi dalam kehidupannya dia sengaja kadang jatuhkan dirinya kepada hal-hal yang diharamkan. Itu artinya, kata Asy-Syafi'i, dia telah rendahkan ilmu, ya. Dia telah apa? Rendahkan ilmu agama ini, ya. Sehingga hilang darinya nanti penamaan ilmu, ya, penamaan ilmu dari orang itu, ya. Kadang hanya pakaian saja, dipahami, ya. Tidak ada ciri-ciri orang yang belajar. Jadi diingatkan oleh Syekh di sini, ya, seperti ini. Mungkin beliau lihat, ya, kondisi-kondisi manusia, sehingga ini dari hal yang perlu diingatkan. Apalagi ada perkataan dari para ulama, dari para ulama salaf di masa dahulu kala seputar masalah itu. Jadi ilmu ini punya kehormatan, dijaga kehormatannya, ya. Jangan dinodai dengan perbuatan kita yang sengaja menjatuhkan diri dalam apa? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya beliau bawakan sini perkataan yang lain lagi dari Wahab bin Munabbih, ya, Wahab bin
Munabbi rahimahullahu taala. Kata beliau apa? La yakunul battalu minal hukama. Ya. Orang-orang yang dikatakan al-battal itu tidak akan mungkin jadi ahli hikmah dari para ulama. Al-battal ini diterangkan oleh Syekh, orang-orang yang sibuk dengan kebatilan, jatuhkan diri dalam keharaman sengaja seperti itu. Itu tidak akan menjadi ulama orang begitu, maksudnya. Tidak akan menjadi orang yang alim. Dipahami ya? Ini dari perkataan tabi'in ini sudah diingatkan dari masa dahulu kala. Setelah itu beliau bawakan di sini perkataan yang lain lagi dari penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, namanya siapa Ibnu Taimiyah? Namanya itu Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdissalam bin Taimiyah. Itu nanti jauh ke atas ya. Di sini beliau terangkan kepada kita apa yang dimaksud dengan muru'ah dalam ilmu itu. Ya. Kata beliau, muru'ah itu adalah isti'malu ma yujammiluhu ya wa yazinuhu. Wa tajannubu ma yudannisuhu wa yushinuhu. Yaitu dia menggunakan ya apa yang memperindah ilmu itu, dan menghiasinya. Itu artinya orang yang punya apa? Muru'ah dalam ilmu. Jadi ilmu agama dia buat indah, ya, dia buat terhias dia, dan dia hiasi dirinya dengan itu. Dipahami ya? Kemudian dia jauhi hal-hal yang mengotori dari ilmu itu atau yang merusaknya. Itu orang yang punya muru'ah seperti itu. Dia hiasi dirinya, diperindah dengan ilmu agama, dan kemudian dia jauhi hal-hal yang apa? Yang diharamkan, yang mengotori dari ilmu tersebut. Baik. Itu maksud dari pembahasan kita ini. Tapi mungkin sekarang ada yang bertanya, apa dalilnya? Apa dalilnya masalah muru'ah ini? Adakah tidak ayatnya atau hadisnya dalam Al-Quranul Karim? Ini pernah ditanya kepada Sufyan Ibnu Uyainah. Ya, ini dari imamnya ahli Mekah ya, dari tabi'in. Sufyan Ibnu Uyainah. Kata para ulama, lawala Malik bil Madinah wa Ibnu Uyainah fi Makkah la dhahaba ilmu Hijaz. Ya. Kalau bukan karena Imam Malik di Madinah dan Ibnu Uyainah di Mekah, maka akan hilang ketika itu ilmunya negeri Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah dan apa yang di sekitarnya. Jadi semasa ini antara Imam Malik dengan siapa? Sufyan Ibnu Uyainah, sama-sama tabi'in. Hanya Imam Malik di Madinah, Ibnu Uyainah di mana? Di Mekah. Dan tadi pernah ditanya ya oleh salah seorang dari muridnya. Kata dia, qad istambatta minal Qur'ani kulla syai' fa ainal muru'ah fihi. Engkau sudah istimbat, menelaah begitu ya, dari Al-Quran seluruhnya. Maka si murid ini tanya, di mana ayat tentang masalah muru'ah? Boleh bacakan ayat di surah Al-A'raf ayat 169. Boleh bacakan ayat itu. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Itu ayat tentang masalah apa? Muru'ah, kehormatan dari ilmu itu. Boleh terangkan di situ. Ya, khudil afwa, di situ ada al-muru'ah. Ya. Wa'mur bil urfi, di situ ada husnul adab, kebaikan adab. Wa'arid anil jahilin, ini terdapat padanya makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Ya, apa artinya ayat ini? Dikatakan khudil afwa, ambillah rasa maaf. Ambillah rasa apa? Maaf. Nah, itu ada muru'ah di situ. Ya. Adapun potongan yang kedua tadi, ya, wa'mur bil urfi, dan perintahlah kepada yang ma'ruf. Itu padanya ada kebaikan adab,
kata Ibnu Uyainah. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Di situ ada akhlak yang mulia. Yang pertama tadi ya, khudil afwa, ambillah rasa maaf. Jadi orang yang belajar itu, yang berilmu, yang punya muru'ah, kalau ada kesalahan misalnya, orang berbuat salah sama dia, ya, dia tidak simpan-simpan di hatinya. Dipahami ya? Dimaafkan saja. Itu orang yang punya muru'ah dalam ilmu. Dia tidak dendam sama orang. Ya, itu ayat tentang masalah apa? Muru'ah. Nah, dia perintah kepada yang ma'ruf tadi itu, kepadanya ada kebaikan adab. Ya. Dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Orang jahil tidak usah dilayani. Mau dia debat kita juga tidak usah dilayani. Itu tidak ada manfaatnya. Berpaling saja. Itu padanya, kata Ibnu Uyainah, ada akhlak yang mulia. Dipahami ya? Akhirnya dari ayat ya, yang menjelaskan tentang masalah muru'ah dalam ilmu itu. Jadi sudah dipahami tadi ya, apa itu makna muru'ah. Ya. Dia hiasi ilmu tersebut, dia perindah dia, dan dia jauhi hal-hal yang apa? Yang mengotorinya dan merusaknya. Itu berarti dia telah mengagungkan ilmu, dia telah menta'zim al-ilm ini. Ya, setelah itu beliau bawakan di sini dari contoh-contoh ya. Contoh-contoh yang terlihat ya dari orang-orang yang belajar, tapi dia kurang menghormati apa? Ilmu itu. Nah, di sini Syekh sebutkan setelahnya hal-hal yang mengotori dari ilmu. Ya, yang merusaknya. Contoh misalnya, kata beliau, seperti orang yang memotong jenggotnya. Ya, memotong apa? Jenggot habis. Ini kata dianggap oleh para ulama sebagai orang yang merendahkan apa? Muru'ah, kehormatan dari ilmu itu. Ya, ini dianggap oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, ya, dari ulama Syafi'iyah ya. Dan juga dianggap sebagai apa? Merendahkan muru'ah oleh Ibnu Abidin dari orang-orang Hanafiyah. Ketika dia cukur apa? Jenggotnya. Ini bagi laki-laki maksudnya. Contoh yang lain lagi, yang kedua beliau dicontoh di sini. Ya, seperti orang yang kasratul iltifat fit thariq. Dia kalau jalan itu sering balik-balik begini. Ya. Jalan kaki kah atau naik motor terserah. Ya, sering balik-balik begini kalau jalan. Balik kiri kanan. Ini kalau di sisi ulama itu dari hal yang merendahkan apa? Muru'ah. Ya. Dipahami ya? Nah. Ya. Bila kalau misalnya dia balik itu ada keperluan. Dia lihat mungkin ada tikungan, ada belokan, dia perlu balik, tidak masalah. Tapi kalau sering balik-balik saja tidak ada keperluan, itu yang dianggap menghilangkan apa? Merendahkan apa? Muru'ah. Ini dianggap sebagai hal tersebut oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, oleh Ibrahim An-Nakhai, dan selainnya dari para ulama. Contoh ya, sudah dua. Contoh yang ketiga beliau berikan sini. Nah, seperti juga dihamparkan kakinya di majelis ilmu tanpa ada keperluan ya di sini, bi ghairi hajah. Jadi kalau ada keperluannya dikeram, dihamparkan tidak masalah. Tapi kalau tidak ada keperluan jangan dihamparkan kakinya. Ya. Ketika masih ada majelis apa? Majelis ilmu. Ya. Itu dari hal yang apa? Yang menghilangkan muru'ah dan merendahkan dari muru'ah dalam masalah ilmu itu. Ini dihitung ya oleh sebagian ulama, seperti siapa di sini dinukil Abu Bakar Ar-Turtusi dari imam atau dari ulama Malikiyah ya. Dan juga dianggap oleh Abu Muhammad Ibnu Qudamah ya, dan juga oleh Ibnu Aqil Al-Hambali sebagai apa? Hal yang merendahkan apa? Muru'ah. Ketika dia duduk di majelis ilmu, dihamparkan apa? Kakinya. Baik. Ya, kemudian juga yang lain lagi dari hal yang merendahkan muru'ah. Contoh yang keempat dari Syekh di sini,
yaitu dia berteman, dijadikan teman akrab orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, ya, orang yang fasik, ya, atau orang-orang yang kurang-kurang akalnya itu, yang miring-miring, dijadikan teman akrab, ya, atau orang-orang yang dia bergelut dengan kemaksiatan, dipahami ya. Nah, mungkin dari hal yang juga dianggap sebagai hal yang merendahkan muruah. Ini pembicaraan kita mengarah kepada orang yang belajar, bukan orang awam ya. Orang awam mungkin biasa, mungkin mereka teman sama orang begitu kan, tapi dia sudah belajar ini. Jangan berteman dengan teman orang-orang begitu. Jadikan teman akrabnya yang sering dia ketemu, gitu kan? Dengan orang-orang fasik, orang-orang yang cenderung kepada dosa dan maksiat, atau orang yang di sini beliau bahasakan dengan bahasa, ya, orang yang miring-miring, yang tidak tahu kalau sekarang apa bagusnya itu, dibilang bahasanya, yang gila-gila begitu. Ya, jangan jadikan teman orang-orang begitu. Kalau mau didatangi saja tidak masalah didatangi. Kadang-kadang ya, nasihati. Itu tidak masalah, bukan teman akrab. Yang dilarang di sini, yang diingatkan di sini ketika dia jadikan teman akrab, sering bertemu sama orang itu misalnya. Itu dari hal yang merendahkan muru'ah bagi orang yang belajar. Ini dianggap oleh sebagian ulama ya. Seperti di sini dinukil dari siapa ini? Dari Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ya. Dan juga dari Abu Bakar Ibnu At-Tayyib, dari orang Syafi'iyah, dari ulama Syafi'iyah, dan selainnya dari para ulama. Baik. Kemudian yang lain lagi dari hal yang merendahkan muru'ah, diberi contoh lagi yang lain, ya, yaitu dia besar-besarkan masalah-masalah yang kecil, ya. Ini dari hal yang tidak bagus ya bagi orang yang belajar. Kadang masalah sepele dia jadikan masalah besar begitu. Ya, dia nukil-nukil terus, dia ungkit-ungkit terus. Itu dihindari ya. Kalau dia sudah belajar jangan seperti itu gaya hidupnya. Ya, ingat tadi kan dikatakan di ayat, khudil afwa, ambil rasa maaf. Ya, ada yang bersalah sama kita, dosa kita simpan, gitu kan? Kita maafkan saja, supaya kita ringan juga, dan kita diharapkan nanti di hari akhirat kita dimaafkan oleh Allah. Ya, karena hal tersebut. Itu aja yang kita pikir. Ya, dipahami ya? Baik. Jadi dari hal yang juga dianggap dari hal yang merendahkan muru'ah. Dinukil dari sebagian ulama di sini ya. Ya. Dari siapa yang di sini dinukil? Ibnu Hammam, ya, Ibnu Al-Hammam, ya, Ibnu Nujaim dan selainnya dari orang-orang Hanafiyah. Ya. Ketika dia sengaja besar-besarkan masalah-masalah yang sepele, yang kecil. Dipahami ya? Baik. Ya, ini sebagian dari hal yang disebutkan oleh Syekh ya. Banyak lagi kalau diterangkan oleh para ulama. Ya, kalau ulama di hadis itu kadang mereka beri contoh itu seperti dari hal yang merendahkan muru'ah. Dia pura-pura panggil hewan itu kan, tapi tidak ada makanan di tangannya. Ada ayam misalnya, di pura-pura dipanggil, dikuru-kuru begitu. Dia datang itu ayam, dikira ada makanan. Itu kalau di ulama hadis tidak diambil hadisnya orang kayak begitu, karena dia sudah menipu hewan. Dikhawatirkan dia menipu manusia lagi. Seperti itu. Itu juga dianggap ya dari sebagian hal yang merendahkan muru'ah. Ya, dipahami ya? Baik. Mungkin kalau orang awam biasa-biasa aja, tapi itu jangan, orang yang belajar jangan seperti itu modelnya. Kalau dia mau panggil hewan, dia panggil dengan makanan. Jangan diumpan-umpan tidak ada apa-apa di tangannya. Ya, jelas ya? Baik. Apalagi yang lain yang disinggung kadang. Kalau sebagian guru juga kadang itu menyinggung seperti apa? Dia tidak pakai baju jalan-jalan. Ya. Di jalan begitu, duduk di depan rumahnya, di terasnya, tidak pakai baju. Ya. Kalau laki-laki maksudnya ya. Ini orang awam kan biasa kan? Orang awam. Aurat kan dimaklumi dari mana? Pusar sampai lutut. Dada ini kan bukan aurat, jadi tidak masalah.
Tapi kalau dia sudah belajar, jangan begitu gaya hidupnya. Nah, maksudnya begitu tadi. Karena itu kadang bisa merendahkan apa? Ilmu, merendahkan muruah dari ilmu itu. Dia pakaian yang sopan saja. Ya, jangan pakai celana pendek. Ya, jalan-jalan begitu kan, sudah menampakkan auratnya. Ya, katanya orang belajar, padahal masih seperti itu. Gaya apa? Belajarnya. Nah, saya kira itu ya dari sebagian hal yang mungkin bisa diingatkan di sini ya, di prinsip atau di simpel yang ke-11 ini. Baik. Sini ada yang bertanya dari akhwat ya, dari Google Meet. Jika akhwat yang berpakaian minim saat sedang berkumpul dengan sesama akhwat, apakah termasuk dari merendahkan muruah? Ya, kalau misalnya dia ingin jaga pakaiannya, itu yang paling bagus dia berpakaian dengan pakaian yang sopan saja. Ya, jangan berpakaian dengan pakaian-pakaian yang minim. Walaupun itu ada pembahasan di sisi para ulama ya, antara perempuan dengan perempuan itu kan ya, sepanjang juga tidak menampakkan apa? Auratnya. Ya. Hanya kan ada dari sisi-sisi yang lain. Dari sisi apa? Muruah tadi itu dijaga saja dalam masalah itu. Dalam masalah tersebut. Jadi tadi jawabannya, kalau misalnya dia berpakaian dengan pakaian yang lebih bagus, maka itu tidak ada masalah. Itu yang paling utama dalam masalah itu ya. Jangan dia tampakkan dari leku-leku tubuhnya misalnya. Ya, walaupun sama-sama perempuan. Walaupun sama-sama apa? Perempuan. Apalagi di masa sekarang ini dikhawatirkan ya. Yang sampai ada yang macam-macam ya, yang tidak dilihat ya, bisa nanti muncul hal-hal yang lain lagi. Baik. Ya. Jadi dijaga aja penampilan yang biasa-biasa saja. Itu yang paling selamatnya. Walaupun tadi ada pembahasan di situ ya. Ya, dari sisi bolehnya tidak ada masalah. Tapi kan dari sisi afdolnya, jangan berpakaian dengan pakaian-pakaian yang minim itu. Ya. Walaupun sama-sama apa? Wanita. Baik. Sudah ya, kita akhir saja majelisnya. Waktunya sudah lewat. Insyaallah nanti sambung lagi di bulan depan ya, atau nanti lihat saja kesempatan dan waktu yang ada. Kita berdoa kepada Allah semoga dari apa yang sudah kita pelajari di hari ini dan di hari-hari sebelumnya dari prinsip simpul dalam ta'zim al-ilm ya, bisa memberikan kepada kita berkah dan kebaikan-kebaikan dan kita mengamalkannya ya, dan dimasukkan dari orang-orang yang mengagungkan ilmu agama ya, dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali dari akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.